A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab keutamaan kota Madinah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Ashim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengharamkan kota Mekah dan mendoakan keberkahan terhadap penduduknya. Maka sesungguhnya aku pun mengharamkan memuliakan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengharamkan kota Mekah. Dan sesungguhnya aku juga telah mendoakan keberkahan makanan di kota Madinah sebagaimana yang pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada penduduk Makkah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Ashim radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan kota Madinah? Anas radhiyallahu anhu menjawab, ya, antara dua gunung ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepadaku dengan nada mengancam, siapa yang melakukan suatu perbuatan dosa maka dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat serta seluruh manusia. Allah tidak akan menerima taubat atau fidyah, yaitu penebus dosa darinya pada hari kiamat kelak. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa yang artinya, ya Allah, limpahkanlah keberkahan berlipat ganda terhadap kota Madinah sebagaimana yang telah engkau karuniakan terhadap kota Mekah. Hadis Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Yazid bin Syari bin Tariq radhiyallahu anhu, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu telah berkhutbah kepada kami, siapa yang menganggap bahwa di sisi kota ada sesuatu yang kita baca selain dari kitab Allah dan sahifah ini, yaitu sahifah yang digantung pada sarung pedagangnya, berarti dia telah berdusta. Dalam sahifah ini terkandung masalah mengenai gigi yang diberikan sebagai diat, juga beberapa masalah mengenai tindakan jenazah
juga terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah adalah tanah haram, bermula dari gunung air hingga gunung Tahaur. Siapa yang melakukan suatu dosa atau memberi perlindungan kepada orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat serta seluruh manusia pada hari kiamat kelak. Allah tidak akan menerima taubat dan fidyah darinya. Jaminan muslimin itu adalah suatu yang diusahakan oleh orang yang paling rendah di kalangan mereka. Siapa yang mendakwah bahwa dia bukan keturunan ayahnya atau mendakwa pada selain dari tuannya, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat serta seluruh manusia. Allah tidak akan menerima taubat dan fidyah darinya pada hari kiamat kelak. Hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Zuhair radhiyallahu anhu hanya terhenti pada lafaz yang diusahakan oleh orang yang paling rendah di kalangan mereka. Mereka berdua tidak menyebut lafaz setelahnya, yaitu lafaz tergantung pada sarung pedagangnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kota Madinah adalah tanah haram. Siapa yang melakukan suatu perbuatan dosa atau memberi perlindungan kepada orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat serta seluruh manusia pada hari kiamat kelak. Allah tidak menerima taubat dan fidyahnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika kami tiba di kota Madinah, kota tersebut dilanda wabah penyakit yang amat serius, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Bilal radhiyallahu anhu mengadukan hal itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pengaduan dari para sahabat Nabi Nabi berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami semua agar tetap mencintai kota Madinah sebagaimana yang Engkau anugerahkan perasaan cinta kepada kota Mekah. Bahkan lebih dari itu, ya Allah, berikan keberkahan pada Sya' dan Mud kami, yakni kebutuhan hidup sehari-hari di Madinah. Jauhilah penyakit dari kota Madinah ke daerah Juffah." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada setiap pintu masuk ke kota Madinah terdapat malaikat penjaga penyakit tahun dan juga Dajjal tidak dapat masuk. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda, akan tiba suatu masa di mana seorang lelaki akan mengajak sepupu dan saudara kandungnya, marilah bersenang-senang, marilah bersenang-senang. Padahal kota Madinah adalah lebih baik bagi mereka, sekiranya mereka mengetahui. Demi jiwaku berada dalam genggamannya. Setiap orang dari mereka yang meninggalkan kota Madinah karena tidak suka, maka Allah akan menggantikan orang yang lebih baik darinya. Ketahuilah, sesungguhnya kota Madinah seperti cerobong dapur yang mengeluarkan asap kotoran. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kota Madinah mengeluarkan segala keburukan orang kafir dan munafik, sebagaimana cerobong dapur yang mengeluarkan asap kotoran. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki kampung telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia diserang penyakit yang amat serius di kota Madinah. Lalu dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, "Wahai Muhammad, batalkan saja pembaiatanku." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi dan berkata, "Batalkan pembaiatanku." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menolak. Untuk kali ketiganya dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Batalkan saja pembaiatanku." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kota Madinah seperti cerobong dapur. Ia menyingkir kekotoran atau kefasikan dan maksiat, dan menghasilkan bau wangi semerbak." Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya kota Madinah itu baik dan aman, karena ia akan mengeluarkan keburukan, kefasikan dan maksiat, seperti api mengeluarkan kotoran tembaga." Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang hatinya jahat terhadap penduduk Madinah, maka Allah akan mengazabnya dengan memusnahkannya seperti garam yang larut dalam air." Diriwayatkan dari Sufyan bin Abu Zuhair radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sewaktu kota Syam dibuka, banyak yang meninggalkan kota Madinah bersama keluarga mereka menuju ke kota tersebut. Mereka menuju ke kota tersebut, padahal kalau mereka tahu kota Madinah adalah lebih baik lagi, mereka kemudian Yaman pula dibuka, maka ramailah yang keluar dari kota Madinah bersama keluarga mereka menuju ke kota tersebut.
sedangkan kota Madinah adalah lebih baik untuk mereka. Ketika Irak dibuka, banyak juga yang keluar dari kota Madinah bersama keluarga mereka. Mereka menuju ke kota itu, sedangkan kota Madinah adalah yang terbaik untuk mereka. Sekiranya mereka benar-benar mengetahui. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut-nyebut tentang kota Madinah. Seandainya kota ini ditinggalkan oleh penduduknya, keadaannya tetap utuh, walaupun ia hanya dihuni oleh al-awafi, yaitu binatang-binatang buas dan burung. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tempat yang berada di antara rumahku dan mimbarku adalah di antara taman-taman surga. Raudhah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tempat yang berada di antara rumahku dan mimbarku adalah di antara taman-taman surga. Mimbarku berada berdekatan dengan telagaku. Diriwayatkan dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Setelah kami melalui wadi Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mesti cepat. Siapa di antara kamu yang ingin bersamaku, hendaklah dia bersegera. Dan siapa yang tidak ingin bersamaku, dia bisa tetap di sini. Maka kami pun berangkat bersama Nabi. Ketika kami hampir tiba di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah kota Taubah, dan ini pula adalah Bukit Uhud, yaitu bukit yang mencintai kami, dan kami juga mencintainya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Bukit Uhud adalah bukit yang mencintai kita, orang-orang mukmin, dan kita juga memang mencintainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sholat satu waktu di masjidku adalah lebih utama daripada mengerjakan sholat sebanyak 1000 kali di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu bersusah payah musafir untuk sholat kecuali menuju ketiga buah masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke Kubah dengan menunggang binatang tunggangan dan juga berjalan kaki.
Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang bab keutamaan kota Madinah, yang mana kita baca, kita dengar, kita niat amal dan sampaikan. Insyaallah untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.